Boro-boro ikan lele. Ini episode 10, Le. Penontonnya makin banyak, luar biasa. Langsung saja kita mulai. Inilah Midnight Live. Oke, Midnight Friends, gimana? Udah siap mudik lebaran? Udah banyak kayaknya belanjaannya nih ya? Atau malah nggak belanja karena harus penghematan, efisiensi? Ya, miriplah dengan kondisi kebebasan pers kekinian yang belakangan mendapat tekanan. Kayak ditanya kapan nikah pas lebaran. Ingat, kalau ditanya kapan nikah pas lebaran atau ditanya sekarang kerja di mana, tinggal jawab, kamu nanya. Kalau kamu nggak kuat biar aku aja ya. Jadi beberapa hari lalu, redaksi Tempo mendapat paket spesial, bukan martabak, bukan baju lebaran, tapi paket berisi kepala babi. Menanggapi peristiwa itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menanggapinya dengan gaya komunikasi yang out of the box. Sampai boxnya aja bingung gitu. Kita lihat informasinya berikut ini. Apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. Kebebasan pers, Pak. Nah, udah dimasak aja. Kalau kepala babi mah dimasak. Oh, dimasak aja. Iya, katanya dimasak aja. Ini kepala komunikasi apa ratatouille? Kepala komunikasi apa kepala koki? Chef Juna insecure ini. Belum juga dimasak kepala babinya, kantor redaksi Tempo lagi-lagi mendapat kiriman 6 bangkai tikus. Dikira kantor media tempat sampah kali ya. Jangan cuma berani kirim paket tikus ke kantor media, kapan lagi nih kirim tikus-tikus berdasi ke penjara? Kalau mengikuti logika awal, mungkin jawabannya tikusnya ditumis aja. Kepala babi udah, tikus juga udah, besok apa lagi? Surat pencabutan izin terbit. Santai kawan, jangan sampai kemerdekaan pers dibredel. Aktor Fedi Nuril pun ikut murka mendengar respon Chief Hasan Nasbi. Lewat postingan di akun X, ia mengingatkan sang kepala komunikasi presiden, mulut Anda adalah mulut presiden. Main-main jangan. Jangan main-main. Oh, jangan main-main ya. Kalau kepala babi bisa dimasak, kepala kantor komunikasi bisa klarifikasi. Pak Hasan bilang ia tidak merendahkan pers dengan pernyataannya, tapi justru untuk merendahkan si peneror. Ya udah biasa emang gitu polanya, ngomong kisruh klarifikasi. Bisa aja saya. Beda dengan cara Hasan Nasbi, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menanggapi teror bangkai hewan cincang itu dengan menginstruksikan Kabarreskrim Polri menyelidiki kasus dan berjanji akan mengusut tuntas teror itu. Kita lihat bersama. Kaitannya dengan peristiwa di media Tempo, saya sudah perintahkan kepada Kabarreskrim untuk melaksanakan penyelidikan lebih lanjut. Dan saya kira kita semua tentunya akan memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, gini kan enak, udah enak didengar, langsung gercep, ada perhatian dan empati. Pers adalah pilar keempat demokrasi, jurnalis juga dilindungi undang-undang profesi. Nggak kayak kepala komunikasi, niatnya siram air malah siram bensin, bakar emosi. Di saat Tempo dapat teror tikus dan kepala babi, rakyat lagi menggap-menggap dengan harga sekilo cabai yang sempat setara langganan wifi sebulan. Jangan kaget nanti ayam geprek seharga stik wagyu ya. Pas pesan ayam geprek ditanya dulu, mau medium apa well done? Tapi tenang, Pak Presiden udah kasih saran kalau nanti harga cabai mahal lagi. Ini dia sarannya. Sampai hari ini terkendali, mungkin harga cabai rawit yang agak naik beberapa saat yang lalu, mungkin sekarang sudah mulai turun ya. Tapi saran saya jangan terlalu banyak makan terlalu pedas. Saya waktu muda sukanya pedas sekali, sekarang dokter melarang saya makan terlalu pedas.
Iya, kalau harga cabai mahal, jangan makan yang pedes. Saran yang sangat menarik ya. Jadi nanti kalau harga rumah mahal, jangan beli rumah. Kalau sekolah mahal, ya jangan sekolah. Kalau rakyat protes, jangan didengerin. Kalau obat mahal, jangan sakit, mati aja langsung. Au! Sampai kapan kita hidup dengan solusi jangan ini, jangan itu? Udah kayak HTS-an tapi ngatur-ngatur. Bukan donatur, jangan ngatur bro. So, kalau kita nggak bisa makan pedas, setidaknya kita harus tetap pedas dalam berpikir. Dan kalau kritik nggak didengerin, ya kita ketawain aja, mumpung ketawa belum dipajekin. Mana suaranya penonton? Au! Oke, kita lanjut lagi. Kali ini ada berita yang sangat ironis. Di negara yang tercinta ini, sarjana dan diploma nggak selalu berujung kerja kantoran, apalagi berharap kerja sesuai dengan jurusan. Maunya kerja sesuai passion, ujung-ujungnya depression. Ya, pemirsa, selain pendidikan yang belum link and match dengan lapangan kerja, kondisi ekonomi saat ini lagi nggak pasti, ditambah marak badai PHK. Akhirnya banyak sarjana dan diploma yang sekarang banting setir jadi sopir ojek online atau asisten rumah tangga. Pas kuliah susah-susah hafalin pasal perjanjian kontrak, jadinya ngelayanin majikan galak. Baca buku sabrek buat bahan skripsi, yang kepake skill baca Google Map. Nyasar pula ke kuburan. Ya gimana lagi? Kepala Bappenas bilang MBG lebih penting daripada memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Jadi gimana Pak, makan dulu baru kerja atau kerja dulu baru makan? Atau makan aja nggak kerja-kerja? Ini komunikasinya jujur li ya, bikin bingung. Yang ngomong bingung, yang denger bingung, yang baca juga bingung, ini saya. Bisa aja saya. Pantes Kepala Badan Gizi Nasional sempat bilang timnas kurang gizi. Setahu saya pemain naturalisasi makanya jauh lebih bergizi daripada makan bergizi gratis kan. Sampai muncrat kan tuh. Orang Belanda makannya keju, roti, salad, bukan nasi kotak lauk ayam, dapatnya lengkoas. Si bapak bercandaan mulu nih komunikasinya ya. Kita kembali ke topik PHK. Selama Januari Februari 2025 sudah 40.000 orang di PHK. Katanya sih pemerintah udah siapin lowongan buat korban PHK. Nah kalau siapin juga teman deket ya, biar cepet diterima ya. Kali aja langsung dapat jabatan, jangan kalah sama buzzer. Modal tahan bully, sedikit nurani dan bisa giring opini, dapat posisi. Usai dilanda badai PHK, baru-baru ini IHSG anjlok, tapi rakyat harus tenang, slow, nggak usah khawatir. Kata Menaker, IHSG turun nggak ngaruh ke lapangan kerja. Maaf nih Pak, bukannya kalau pasar modal nggak stabil, apalagi turun juga berimbas ke sektor investasi. Perusahaan yang sulit dapat pendanaan akan cenderung menunda ekspansi dan lakukan efisiensi. Kalau terus berlanjut, resiko PHK bisa terjadi Pak. Berikan solusi lah Pak, jangan tenang-tenang giliran kejadian menghilang. Au! Kelar kuliah disuruh cepet cari kerja, giliran dapat kerja kena PHK. Siklus macam apa ini? Di saat sarjana dan diploma dipaksa banting setir kerja serabutan, yang pegang senjata dimanjakan dan ditambah jabatan. Au! Jadi kalau nggak dapat kerjaan jangan khawatir, pemerintah siapkan jaring pengaman. Kalau jaringnya bolong ya coba aja jadi buzzer, bisa kali langsung let call tituler. Tetap semangat ya, jangan nyerah, karena secapek-capeknya kerja lebih capek dikerjain. Janji mulu, kejadian kagak. Oke, mana suaranya penonton? Au! Lanjut ya kita. Lebaran segera datang. THR tinggal receh doang. Bicara soal THR atau tunjangan hari raya, biasanya buat yang kerja atau usaha. Tapi di Indonesia sedikit berbeda. Yang nggak kerja, nggak usaha, tapi berharap dapat THR. Pengangguran pengen jadi sultan, mimpi kali ya.
Baru-baru ini di Bekasi ada preman berlaga ormas yang geruduk kantor dinas kesehatan sambil lempar-lempar sampah. Soalnya gagal bertemu dengan kepala dinkes dan diduga mau minta uang THR. Namun hingga saat ini polisi masih menyelidiki apa motif mereka melakukan aksi anarkis itu. Sampah kok lempar sampah? Gak sampai di situ, ada juga yang ngancem nutup jalan kalau nggak dikasih THR. Padahal ia sudah dikasih Rp20.000 oleh security perusahaan, tapi malah diajak debat. Ini ciri-ciri orang nggak bersyukur nih. Driver ojol yang kerja siang malam aja dapat bonus hari raya Rp50.000. Nggak bisa ngajak debat juga kan? Lah ini yang katanya seikhlasnya aja dikasih Rp20.000 ya, dua tuh kan? Dikasih Rp20.000 aja kok ngamuk. Ini sama kayak gebetan bilang, ya udah nggak apa-apa kok aku ikhlas, tapi pakai caps lock semua. Terus kirim voice note panjang sampai bangun tidur belum kelar juga itu voice note ya. Gak cuma perusahaan atau pabrik yang kena palak, pemilik warteg juga jadi korban. Udah susah ngumpulin keuntungan buat THR karyawan, malah disuruh bagi ke ormas. Dipikir warteg bisa tarik tunai kali ya. DPR katanya mau bikin posko pengaduan buat korban pemalakan THR, tapi kok baru sekarang ya? Tahun-tahun kemarin kemana aja nih bos? Perasaan THR udah ada lebih dari 10 purnama. Kalau untuk warga Jabar, tahun ini ada harapan bebas premanisme. Gubernur Jabar, Kang Deddy Mulyadi bikin target tahun 2025, Jawa Barat bebas premanisme. Ya semoga bisa diwujudkan, gak kayak resolusi sukses awal tahun yang gak pernah kejadian. Kerja terus, di PHK. Di saat semua orang mengecam aksi pemalakan THR, Wakil Menteri Agama Romo M. Syafi'i justru menanggapi santai. Beliau bilang itu sudah budaya lebaran, gak usah dipersoalkan. Ya kita harus berprasangka baik ya. Mungkin beliau sedang mempromosikan budaya minta-minta. Minta-minta jabatan. Minta-minta tunjangan. Minta-minta. Minta balikan. Ya harusnya Bapak kasih alamat rumah dan nomor telepon biar ormas atau LSM yang suka malak minta THR-nya ke Bapak. Mungkin Bapak akan mengikuti jejak kepala komunikasi. Ngomong kisruh klarifikasi. Jadi buat para pengusaha kalau masih ada ormas yang nekat maksa minta THR, kasih aja mereka THR. Tapi tahanan hari raya. Dijamin langsung insaf itu. Buat yang nggak mau kerja, nggak mau usaha, tapi berharap kaya dengan cara maksa, mending tinggal di penjara. Nggak bikin resah, nggak nambah dosa, dan makan sudah dijamin negara. Ya pemirsa, itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Dan Midnight Live akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Berita penting nih, berita Apa? penting. Mending kita breaking news saja. Timnas menang. Timnas menang? Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.